Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Saputri dengan NIM 2130106057. Di sini Ulfa akan menjelaskan sedikit tentang praktek dalam memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Untuk persiapan memandikan jenazah, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama itu gayung untuk memandikan jenazah, air yang ada di dalam ember atau air yang mengalir, kapur barus. Kapur barus ini dimasukkan ke dalam air ember tersebut. Kemudian sabun. Jika memungkinkan menggunakan sabun cair, jika tidak ada, gunakan sabun padat, kemudian dihancurkan atau dihaluskan terlebih dahulu. Jika ada daun bidara yang di blender, kemudian dicampurkan ke dalam air sabun tersebut. Jika tidak, bisa menggunakan jeruk nipis, ambil airnya dan campurkan ke dalam air sabun tersebut untuk memandikan jenazah. Kemudian kita menggunakan kapas untuk membersihkan tubuh jenazah. Alat selanjutnya yaitu sarung tangan untuk melindungi tangan kita. Karena ada hadis dari Rasulullah mengatakan jangan menyentuh secara langsung tubuh jenazah dengan tubuh kita. Jadi kita menggunakan sarung tangan. Kemudian kita menggunakan celemek agar tidak kena kotoran dari jenazah tersebut secara langsung kepada tubuh kita. Kemudian kita bisa menggunakan cotton bud untuk membersihkan kuping jenazah dan anggota lainnya. Baiklah, untuk tahap pertama kita akan memandikan jenazah. Jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi dan ada bolongannya agar air itu bisa mengalir. Yang pertama kita akan melaksanakan yaitu istinja. Kita akan membersihkan bagian kubur dan dubur pada jenazah. Usahakan kita tidak melihat aurat jenazah. Yang pertama itu, kita akan menekan sedikit perut jenazah dengan tekanan yang pelan. Setelah itu, di bagian kita membersihkan bagian dubur dan kubur dengan menggunakan kapas dan air sabun yang telah dibuat tadi. Bersihkan bagian kubur, kemudian bagian dubur juga. Angkat sedikit badan jenazah agar mempermudah kita. Kemudian kita membersihkan gigi jenazah. Yang kapas membersihkan kubur dan dubur tersebut kita buang. Kemudian kita ambil kapas yang baru dan kita membersihkan gigi jenazah dengan mengambil kapas dan bersihkan giginya pelan-pelan. Kemudian setelah dirasa bersih, kapas yang digunakan ini buang. Kemudian kita mengambil cotton bud untuk membersihkan kuping jenazah. Setelah dibersih, cotton budnya dibuang. Kemudian kita membersihkan organ mata atau hidung dengan menggunakan kapas yang baru dengan pelan. Setelah dirasa bersih, kita mewudukkan jenazah. Yang pertama itu cuci tangan jenazah. Setelah dicuci, kemudian gigi jenazah kan sudah dibersihkan. Bersihkan gigi jenazah. Kemudian wajah jenazah 3 kali. Setelah wajah, tangan sebanyak 3 kali, dahulukan yang kanan baru yang kiri. Tangan 3 kali diwudukkan seperti biasa, tangan kiri 3 kali, kemudian rambut, kemudian kaki jenazah dibersihkan juga seperti wuduk biasa. Kemudian setelah diwudukkan baru kita melakukan yaitu niat, di mana jika jenazahnya laki-laki kita berniat nawaitul ghusla lihazal mayyitil fardu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian jika mayatnya perempuan, nawaitul ghusla lihazihil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala.
Kemudian kita melakukan penyiraman air yang telah berisi kapur barus tadi sebanyak 3 kali. Disiramkan dengan pelan, kemudian disiramkan 3 kali. Jika dirasa cukup 3 kali. Jika tidak, tambahkan 2 kali lagi. Karena Allah menyukai hal-hal yang ganjil. Kemudian setelah disiram 3 kali atau 5 kali, kita akan membersihkan jenazah. Kita ambil kapas yang baru, kemudian air yang ada isiannya sabun cair dan jeruk nipis. Jika tidak ada, kita menggunakan daun bidara itu. Kemudian bersihkan semua organ tubuh jenazah. Didahulukan yang bagian kanan. Dahulukan bagian kanan, gosok dengan pelan. Dahulukan bagian kanan, kemudian bagian bawahnya jenazah juga, yang bagian kanan terlebih dahulu, baru yang kiri dibersihkan juga. Dalam memandikan jenazah, kita juga membersihkan rambut jenazah dengan menggunakan sampo atau dikeramas. Kemudian badannya juga dengan sabun. Seluruh organ tubuh jenazah dahulukan yang kanan dan setelah itu yang kiri. Rambut jenazah dibersihkan. Diusahakan rambut jenazah itu dikepang 3, kiri, kanan, dan belakang jika memungkinkan. Kemudian disiram dengan air. Jika dirasa telah bersih semua tubuh jenazah, kemudian kita ganti kain basahan ini dengan handuk atau kain yang lebih bersih dan tidak basah. Cara menggantinya, kita letakkan kain ini terlebih dahulu di atasnya. Kemudian kain yang basahan tadi ditarik dengan pelan. Tujuan menggantikan kain basahan dengan kain yang baru atau yang bersih itu agar kain itu pengganti handuk dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Kemudian selanjutnya langkah kedua, kita menyiapkan kain kafan untuk jenazah. Untuk perempuan jumlah kain kafannya adalah 5 dan untuk laki-laki jumlah kain kafannya ada 3. Yang pertama ini untuk menutupi seluruh tubuh dan badannya, jumlahnya 2. Kemudian kita juga menggunakan tali untuk mengikat kain kafannya. Jumlah talinya bisa menggunakan 3 dan juga bisa menggunakan jumlah talinya yaitu 5. Talinya itu diletakkan di bawah. Kemudian kalau untuk laki-laki kita hanya menggunakan sarung. Ini sebagai sarungnya. Kemudian kalau untuk jika untuk wanita, kita juga menggunakan baju yang dibolongkan agar bisa masuk ke dalam kepala. Untuk kain untuk seluruh badan dilebihkan agar bisa diikat. Kemudian untuk wanita kita menggunakan kerudung. Untuk kerudungnya. Juga yang terakhir tidak lupa kita menggunakan celana untuk menutupi kemaluan jenazah. Kemudian setelah jenazah yang dimandikan, kemudian diangkat ke kain kafan tersebut. Kemudian kita tutupi jenazah dengan kapas. Kita usahakan tidak melihat aurat jenazah. Pertama kita pakaikan celana terlebih dahulu, kemudian tutupi guna sarung pada wanita jenazah, kemudian pakaikan baju. Dengan pelan. Setelah dipakaikan baju, kita pakaikan jilbab
pada jenazah perempuan, tetapi jika jenazahnya laki-laki, kita hanya menggunakan sarung, tidak menggunakan baju dan jilbab. Kemudian setelah jenazah dipakaikan kain sarung, baju, dan jilbab, kemudian kita tutup jenazah. Kita tutup seluruh tubuh jenazah. Untuk pengikatannya, kan tali tadi ada 5. Kita pertama itu ikat di perut, dekat tangan, diikat sedikit ke kiri agar dalam menguburkan nanti kita mudah untuk melonggarkan atau melepaskan tali ikatan pada jenazah. Kemudian kita ikat semua tali dari kepala sampai ke kaki. Baiklah, setelah jenazah diikat ke seluruh tali yang ada yang telah kita siapkan, kemudian kita akan melaksanakan yaitu penyolatan pada jenazah. Untuk jenazah perempuan, kita menyolatkannya itu dekat perut. Kemudian jika laki-laki, kita menyolatkan itu dekat kepala. Imamnya itu dekat kepala. Kemudian untuk sholat jenazah dilakukan yaitu 4 takbir kemudian salam. Setelah jenazah dikafani, selanjutnya kita akan melakukan penyolatan. Untuk niat, untuk jenazah laki-laki, usolli ala hazihi mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati imaman kalau sebagai imam dan atau makmuman sebagai makmum lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan, usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu penyolatan dengan 4 takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir kedua, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Selanjutnya takbir ketiga yaitu doa untuk mayat. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akhir nuzulahu wa wasi' wadkhalahu wafsirhu bil ma'i wassalji wal bardi wa nakihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi wa abdihu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wakihi min fitnatu qabri wa azaban nar. Selanjutnya takbir keempat yaitu doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Allahumma la tahtimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian kita menggunakan media kardus ini sebagai
contoh atau ibaratkan liang lahat. Kemudian setelah jenazah disalatkan, kemudian diangkat oleh 4 orang, kemudian kita masukkan jenazah itu, disunahkan dari arah selatan, dimasukkan dari orang satu, nanti dipindahkan sampai jenazah seperti ini. Jika tidak memungkinkan, jenazah itu diangkat dari arah kiblat ke sini. Kemudian jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian kan di sini ada liang lahat. Kemudian dimiringkan agar mengarah ke kiblat. Kemudian jenazah ini diganjal di sini dengan tanah, yang bisa tanah yang digumpalkan atau apapun, agar jenazah itu berdiri tegak seperti ini mengarah ke kiblat. Setelah diganjal, kemudian wajah jenazah itu ditempelkan. Kemudian setelah jenazah ditegakkan, kemudian dilepaskan tali pengikat, yang ada 3 tali pengikat tadi, tetapi tidak yang atas bawah. Setelah itu kan dilepaskan talinya. Kemudian setelah dilepaskan, jenazah ini ditutup dengan papan, kemudian dikuburkan seperti biasa. Demikianlah penjelasan tentang penguburan jenazah. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.